Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eko. Nama saya Rafael Abigail. Nama saya Nova. Nama saya Nina. Dan saya Steven. Kami dari SMK Kasihananda, tepatnya dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata, ingin menjelaskan tentang destinasi wisata di Kota Tua. Nah, salah satu destinasinya itu adalah wisata di Museum Sejarah Jakarta, teman-teman. Nah, ikuti terus ya perjalanan kami. Nah, untuk lokasinya, museum ini berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari ya, Jakarta Barat. Kita ikutin terus sampai ke dalam. Dadah. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di kawasan Kota Tua yang dimana kawasan ini cukup terkenal akan objek wisata atau destinasinya yang banyak dan juga terkenal karena banyak sekali peminatnya. Contohnya orang-orang lokal, juga dari turis asing atau wisatawan asing, bule-bule kita juga bisa ketemu di sini banyak sekali. Nah, ada berbagai macam museum di sini, tapi kita akan ke Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal juga sebagai Museum Fathahillah, teman-teman. Ya, untuk tiket masuknya itu sangat terjangkau. Untuk orang dewasa 5.000 per orang, mahasiswa 3.000 per orang, pelajar atau anak-anak 2.000 saja. Dan beda lagi harganya kalau masuknya rombongan ya, dia jatuhnya lebih murah. Dan kita bisa membayarnya di loket sebelah sini. Ini adalah loketnya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau registrasi tiketnya bisa di sini. Ada suara gue. Jadi di museum ini ada beberapa fasilitasnya. Yang pertama ada loket. Jadi semuanya di sini tuh ada pas pintu masuk di sini ada salah satu fasilitas museum ini. Fasilitas museum ini ada souvenir shop. Bagi kalian yang akan mengunjungi museum ini bisa mampir ke sini untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga atau kerabat atau teman. Halo teman-teman, jadi ini adalah salah satu koleksi yaitu wallpaper mural namanya. Nah, di sini tuh wallpapernya itu langsung berhadapan dengan pintu masuk. Jadi pada saat kita masuk itu langsung dihadapkan dengan wallpaper besar ini. Namanya wallpaper mural Haryadi. Nah, di sini tuh menceritakan tentang sebuah kondisi ekonomi atau pesta yang terjadi pada tahun sekitaran 1880 sampai 1920, teman-teman. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita berada di ruang sejarah gedung, di mana di sini terdapat pelang bertuliskan Belanda, yang artinya teman-teman distinguish. Itu artinya gedung ini atau balai kota ini. Jadi dulu gedung ini tidak menjadi balai kota saja, namun juga sebagai gedung pengadilan Batavia. Jadi distinguish atau gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1907 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johan van Born, teman-teman. Dan gedung ini diresmikan menjadi balai kota pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Dan gedung ini dibuka kembali menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Bapak Ali Sadikin. Nah, di sini juga terdapat nih lukisannya, teman-teman. Lukisannya gubernur yang membangun gedung ini dan ini yang resmikan. Teman-teman, sekarang kita berada di ruangan penjara bawah tanah wanita. Nah, kalian bisa lihat penjaranya ada di sini. Jadi ruangan ini disebut dengan sebutan lorong gelap gulita karena selalu gelap gulita saat jendelanya ditutup dan selalu tergenang air saat musim hujan. Yang pernah ditahan di sini yaitu Cunyadin sebelum diasingkan ke Sumedang. Nah, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, sekarang kita berada di ruangan Tarumanegara, di mana Kerajaan Tarumanegara ini masih memiliki kepercayaan yaitu Hindu. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman terdapat arca. Nah, arca ini adalah arca dari mitologi Hindu, namanya arca Dewa Wisnu Ciboya 1. Kalau ini adalah arca Wisnu Ciboya 2. Nah, ini dinamakan arca Dewa Wisnu Ciboya 2 karena masih sama
dengan Aca ini. Cuma bedanya tahunnya aja ditemukannya. Kalau ini ditemukan pada tahun 1952. Nah, kalau ini ditemukan 5 tahun setelahnya teman-teman, yaitu pada tahun 1957. Nah, di sini juga terdapat Arca Dewi Durga. Ya, atau Dewi Parwati. Dia adalah istri dari Dewa Siwa atau Dewa Pelebur. Nah, di sini tuh dia memiliki anak, yaitu ini Arca Dewa Ganesha. Teman-teman, sekarang kita berada di ruang Kerajaan Tarumanegara. Tepatnya Kerajaan Tarumanegara itu memiliki banyak peninggalan-peninggalan, yaitu berupa prasasti-prasasti. Di antaranya yang pertama adanya prasasti Tugu di sebelah sini. Ini merupakan prasasti Tugu ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sebelah sini, ini di sini terdapat sebuah prasasti namanya Prasasti Ciareten, ditemukannya di Bogor. Dan uniknya di Prasasti Ciareten ini terdapat 2 telapak kaki raja yang bernama Purnawarman. Nah, dan barang siapa yang konon katanya telapak kaki yang menyerupai Raja Purnawarman, dia merupakan keturunannya Raja Purnawarman, teman-teman. Nah, di sini terdapat prasasti kebun kopi. Nah, uniknya teman-teman, di sini di prasasti kebun kopi ini terdapat 2 telapak kaki gajah, yang dimana dia merupakan tunggangannya Raja Purnawarman pada saat pemerintahnya dulu. Nama gajahnya adalah Airawata, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita berada di ruangan masa bercocok tanam atau barang-barang ini digunakan pada masa prasejarah, di mana manusia masih menetapkan gaya hidup yang primitif dan belum mengenal tulisan. Di sini mereka menggunakan batu-batu untuk melakukan aktivitas seperti memotong daging hasil buruan, memotong sayur, dan memotong buah-buahan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita berada di ruang 1527. Nah, kenapa disebut dengan ruangan 1527? Karena pada tahun 1527, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1527, Kerajaan Sunda itu berhasil ditaklukkan oleh Panglima Falatehan atau Raden Fatahila. Nah, di mana Raden Falatehan itu menaklukkan Kerajaan Sunda dan membentuk sebuah wilayah baru namanya Kota Jayakarta. Dan pada tanggal tersebut juga disebut dengan hari berdirinya Kota Jakarta. Nah, di sini di koleksi ruangan 1527 terdapat sebuah meriam namanya meriam Cirebon, atau orang Betawi bilang namanya meriam Coak, teman-teman. Nah, berat dari meriam ini kurang lebih 350 kg, panjangnya 224 dan tinggi lebarnya 39 cm. Nah, terbuat dari perunggu dan juga kayu jati. Nah, di sini juga terdapat pedang ya teman-teman. Nah, kalau pedang yang atas ini pedang bangsa Eropa. Nah, kemudian yang bawah ini merupakan pedangnya saudagar Arab. Dan di ruangan 1527 ini juga terdapat pedang keadilan atau Sword of Justice, di mana dulu ini digunakan oleh Algojo untuk menghukum para tahanan yang ada di kota Batavia pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu koleksi asli, yaitu tangga. Nah, tangga ini usianya sudah 200 tahun lebih, teman-teman. Jadi saat kita naik di sini, kita harus hati-hati untuk keselamatan kita sendiri. Oke, kita akan lanjut ke koleksi berikutnya. Di saat ini saya sedang berada di lantai 2, naiki tangga, dan kita akan dihadapkan dengan satu koleksi besar ini. Nah, ini namanya tuh lukisan keadilan, yang menceritakan tentang 3 konsep keadilan dari 3 kerajaan yang berbeda. Nah, di sini terdapat cerita pengadilan dari kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Kambises dan mempunyai hakim yang dikuliti bernama Sisamnes. Seperti itu. Nah, kalau di sini dari cerita kerajaan Salomon atau Nabi Sulaiman yang memperebutkan satu bayi yang diperebutkan oleh 2 orang ibu. Ya, kalau di sini terdapat cerita dari kerajaan Yunani, yaitu tentang seorang putri yang melakukan zina dan kedua bola matanya itu dicongkel, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ukiran ini juga dilukis dan diukir oleh Bapak J.J. Denis. Seperti itu. Kita sudah berada di ruang balkon. Jadi di sini adalah dahulunya para petinggi Belanda melihat eksekusi mati dan melihat aktivitas masyarakat Batavia itu ada di sini. Nah, juga beliau melihat eksekusi mati di sebelah sini. Ya, di bagian bawah sini
ini yang dilakukan dengan cara dipenggal dan juga digantung. Dahulu ada panggung besar di bawah situ. Di situ juga ada meriam si jagur dan juga ada sumber mata air di tengahnya. Nah teman-teman, sekarang kita berada di ruang sidang, di mana ruangan ini itu benar-benar dikhususkan untuk persidangan oleh pemimpin Belanda pada zaman itu. Nah di sini terdapat meja sidangnya dan juga terdapat 3 rak buku. Ini ada 2 dan ini. Nah ini tuh yang besar ini, itu fungsinya itu untuk menyimpan arsip dokumen Batavia. Nah di atasnya juga terdapat dewi-dewi, yaitu Dewi Kebenaran dan Dewi Keadilan. Kalau ini adalah rak buku untuk menyimpan dokumen para tahanan, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau di sini ada patung setengah badan dari raja pertama di Nederland. Nama beliau adalah Willem van Orange. Seperti itu. Dan di sini juga terdapat lukisan yang sangat besar dan juga asli, yaitu ini. Nah, di sana terdapat Bapak Petrus Albertus van de Para. Beliau lahir di Kolombo, tepatnya di Sri Lanka. Jadi pada masa pemerintahannya itu banyak banget korupsi. Nah, karena itu juga mengakibatkan perusahaan VOC ini bangkrut, teman-teman. Nah, jadi ini beliau dilukis itu di sini. Ya, nah di belakang itu terdapat seperti lautan. Dan memang benar ketika tidak ada gedung-gedung tinggi di sini, itu langsung kelihatan pelabuhan Sunda Kelapa di sebelah sana, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah teman-teman, sekarang kita akan menuju ke lokasi, yaitu adalah penjara bawah tanah laki-laki. Ya, di sini. Nah, di sini adalah penjara bawah tanah laki-lakinya. Nah, di sini terdapat 5 penjara dan di sini tuh muat kapasitas yaitu 15 sampai 20 orang. Di sini juga terdapat bola-bola itu seperti ini, digunakan untuk mempasung kaki para tahanan. Jadi mempasung itu adalah mengikat kaki seperti itu. Jadi di sini tuh konsepnya semakin besar kejahatannya, semakin besar juga bola mempasungnya. Yaitu di sini terdapat bola yang berkisar seberat 5 kg sampai bola yang berberat sekitar sampai 45 kg, teman-teman. Nah, di sini juga 83% para tahanan di sini itu meninggal karena penjara yang kotor dan berpenyakit. Seperti itu. Baik teman-teman, di sini juga museum menyediakan yaitu toilet. Toiletnya dibagi menjadi 2 untuk wanita dan untuk pria. Jadi untuk kalian yang berkunjung sini nggak usah khawatir tentang adanya toilet. Jadi museumnya menyediakan toilet. Jadi teman-teman, di sini juga ada taman. Taman ini untuk kalian yang sudah berkeliling di dalam museum. Kalau kalian capek, kalian bisa beristirahat di sini, disediakan bangku dan meja. Dan di sebelah sini juga ada kantin kalau kalian mau makan ataupun minum haus, sudah berkeliling di museum ini kan haus. Jadi kalau kalian minum di sini disediakan kantin. Gitu. Di sini yang tadi kan souvenir shop yang pertama. Nah kalau ini yang kedua. Kalau tadi pas di pintu masuk dan ini pas di pintu keluar. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan. Untuk lebih jelasnya silakan berkunjung ke museum ini. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.